Menurut saya kunci faktor keberhasilan itu ada pada kesehatan ayam. Jadi masalah pakan itu ada nomor terakhir, yang penting ayam kita sehat. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Ini untuk pertama kalinya saya di depan kamera untuk berbicara di video ini, jadi dimaklumi ya kalau ada masih kurang-kurangnya. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang peternakan ayam. Ini adalah tempat biasa saya kontrol ayam. Sambil duduk-duduk lihat ayam. Ini kondisi ayam umur 22 hari. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor keberhasilan dalam beternak ayam jantan ataupun ayam chopper. Sebenarnya dalam YouTube saya, kalau dulur-dulur berkenan membuka semua, sudah saya buat dari pemeliharaan ayam chopper dan pejantan dari awal umur 0 sampai panen. Tapi ini akan saya rangkum jadi satu selama saya kurang lebih 2 tahun beternak ayam chopper dan jantan. Pada tahun pertama memang saya ternak chopper, terus tahun kedua mulai saya ternak jantan. Walaupun beda-beda ya kalau peternak menilai, kalau saya lebih enak peternak pejantan. Tapi ada juga dulur-dulur ternak yang biasa beternak chopper dan kurang pas beternak jantan, sering sakit dan sebagainya. Kalau saya sendiri menilai, saya 1 tahun ini memilih beternak jantan. Ya ada 1-2 kelebihan dan kekurangan, tapi saya dalam 1 tahun ini sudah mulai mantap beternak pejantan ya dulur-dulur. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam beternak ayam chopper ataupun pejantan, itu banyak yang mengira bahwa faktor yang paling penting adalah pakan. Ya memang kalau secara modal yang dikeluarkan hampir 70-80% memang pakan adalah modal terbanyak yang kita keluarkan untuk beternak ayam chopper dan pejantan. Tapi ada hal-hal lain yang lebih penting menurut saya. Jadi kalau dari saya sendiri, pakan itu adalah yang terakhir. Karena pakan sendiri yang penting proteinnya tercukupi, pasti ayam akan besar sesuai standar yang kita inginkan. Dari beberapa faktor itu akan saya rangkum. Yang pertama adalah mengenai desain kandang ayam. Desain kandang ayam yang bagus untuk chopper dan pejantan adalah yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi kalau dulur-dulur ingin bangun kandang untuk ayam chopper atau jantan, ataupun sudah ada, bisa disesuaikan agar sirkulasi udaranya bisa keluar masuk dengan gampang. Untuk contoh-contoh desain kandangnya sudah ada di channel saya, jadi bisa dulu lihat di playlist kandang ayam chopper dan pejantan. Di situ ada berbagai macam jenis kandang, termasuk kandang saya ini yang baru yang sudah saya sesuaikan agar sirkulasi udaranya bagus. Yang kedua adalah mengenai biosecurity ataupun sanitasi kandang. Kalau bisa kita persimpel adalah mengenai kebersihan. Jadi yang pertama adalah mengenai penyemprotan, harus dulu perhatikan. Dari awal mulai mau beternak harus pastikan semua kotoran dan bakteri-bakteri bisa hilang dengan penyemprotan. Kalau saya biasanya 3 kali ya dulu penyemprotan. Mengenai detailnya bisa dilihat di channel saya. Terus yang kedua mengenai bersihan alat-alat kandang. Biasanya saya selain saya cuci, saya celup dengan antisep sebelum saya gunakan. Selain itu juga mengenai kebersihan sekitar lingkungan kandang, sampai-sampai kita
tidak bersih dan membuat banyak penyakit yang masuk. Untuk detailnya mengenai biosecurity kandang, ada juga video saya, nanti silahkan dilihat di playlist mengenai perawatan dan pemeliharaan ayam chopper dan bejantan. Kemudian yang ketiga mengenai manajemen brooding. Manajemen brooding itu sangat penting untuk kita para peternak, karena disitulah modal kita untuk mengarungi semua pemeliharaan ayam dari umur 0 sampai 60 hari. Karena kalau brooding kita gagal, ayam sakit-sakitan, otomatis kita mau pakai pakan sebagus apapun tidak akan berhasil. Karena pada saat brooding itu juga penyempurnaan sistem pencernaan pada ayam. Untuk detail videonya mengenai brooding ada di playlist saya juga, perawatan dan pemeliharaan ayam chopper dan bejantan. Silahkan pilih dengan judul kandang box DOC ayam bejantan 3000 ekor, itu brooding versi terbaru saya. Untuk yang keempat mengenai manajemen tirai kandang. Kenapa itu penting? Karena jadwal buka tutup tirai atau manajemen tirai kandang itu akan mempengaruhi kesehatan ayam. Biasanya kalau kontrol tidak kita lakukan akan menyebabkan masalah dari ayam itu sendiri. Antara lain biasanya penyakit yang sering muncul karena tidak ada manajemen tirai adalah cekrek dan snot, dan itu kalau tidak ditangani juga akan membahayakan untuk ayam. Itu bisa kalian lihat juga di playlist saya di perawatan dan pemeliharaan ayam chopper, judulnya manajemen tirai kandang. Yang kelima mengenai OVK, obat dan vaksin. Obat tentunya para peternak punya resep sendiri-sendiri ya, karena ternak itu sering saya bilang adalah seni, inovasi juga. Jadi ada beberapa teori-teori di internet, mungkin bisa dulu lihat obat-obat yang bisa digunakan dan disesuaikan. Kalau saya sendiri dulu awal-awal ternak waktu belajar, saya patokannya di websitenya Medion. Tapi kalau dulur-dulur sering ke peternak lain, mungkin juga akan menambah referensi dulur-dulur. Tapi kalau ingin mengetahui obat dan vaksin apa yang saya pakai, bisa kalian lihat juga di playlistnya saya, perawatan dan pemeliharaan ayam chopper dan bejantan. Di situ ada mengenai obat dan suplemen dan juga jadwal vaksin. Yang terakhir mengenai atau keenam mengenai pakan. Kenapa pakan saya taruh terakhir? Karena saya memang melihat beberapa dulur-dulur yang komen di YouTube saya atau di Instagram saya yang DM mengenai apa pakan yang bagus untuk chopper dan bejantan. Kalau saya sendiri tidak bisa menjawabnya karena itu selera peternak sendiri. Yang penting protein tercukupi, nutrisi tercukupi, itu akan cukup bagi ayam dan mencapai target bobot. Ada juga peternak yang memilih pakan basah di area-area Sumatera atau di luar Jawa, karena itu kebiasaan mereka dari dulu dan ternyata memang berhasil. Tapi ada yang juga merasa bahwa itu dilakukan dan tidak berhasil. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena tiap peternak punya caranya sendiri-sendiri. Kalau saya sendiri menggunakan full core, yang penting tercukupi. Saya selama 2 tahun ini gonta-ganti pakan dari Japa, dari Pamsko, dari Sidoagung, dan tidak masalah karena menurut saya kunci faktor keberhasilan itu ada pada kesehatan ayam. Jadi masalah pakan itu ada nomor terakhir, yang penting ayam kita sehat. Itulah dasar atau pedoman kita dalam peternak ayam, yang penting sehat. Untuk masalah harga dan sebagainya itu kuasa Allah, jadi kita pasrah aja masalah harga. Kalau itu rezeki pasti akan jatuh ke kita. Yang penting kita buat ayam kita sehat aja sebagai peternak, fokusnya itu. Dan caranya gimana udah saya sebutkan tadi dari 1 sampai 6. Nanti juga akan saya pasang di deskripsi semuanya detail. Jadi silahkan dulur-dulur buka. Mungkin itu aja dulur-dulur
ringkasan atau rangkuman dari saya mengenai faktor keberhasilan dalam beternak ayam chopper dan pejantan. Terima kasih. Wassalamualaikum.